Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan renungan kita hari ini. Saya ambil judul tentang pola pikir yang benar itu menyelamatkan. Nah, saya berharap melalui ini kiranya kita diberkati oleh pandangan ini dan membuat kita mengalami pemulihan menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita membaca firman dan melanjutkan renungan ini, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya menolong kita dan memberi kemampuan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur, pujian, hormat kami kepadamu buat anugerah-Mu yang besar menjadikan kami umat pilihan Tuhan berjalan dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Hari ini kami mempersembahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami berada, sejauh mana kemampuan kami Tuhan tambah-tambahkan supaya kami boleh diberkati dan boleh diubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur, doa kami kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya memperhatikan manusia dengan penciptanya, dan seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sedangkan di sisi lain manusia merasa sudah benar, tapi ternyata tidak nyampe kepada Tuhan. Dan berbagai konflik-konflik yang terjadi dalam diri manusia itu sebenarnya sangat disebabkan oleh satu hal. Kalau saya memperhatikan dari sisi kebenaran firman, penyebabnya hanya satu, karena yaitu pola pikir manusia yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Itu persoalan sangat serius. Itu yang menjadi sumber konflik manusia, baik mengalami kesulitan dalam diri sendiri maupun mengalami kesulitan dalam komunikasi, dan cenderung sudah salah malah tidak menyadari itu sebuah kesalahan. Buktinya banyak manusia mengatakan dia sudah baik, dan orang yang merasa sudah baik tidak akan perlu pertolongan, tidak akan perlu Tuhan. Tapi pada waktu manusia merasa sangat tidak baik dan ingin menjadi lebih baik, saya rasa pasti ada usaha yang akan dikerjakannya. Coba kita perhatikan dasar pemikiran yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 itu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu menegaskan dan memberitahu kepada kita itu keadaan yang sedang terjadi. Ini firman Tuhan melalui nabinya yang kudus mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ada sebuah perbedaan yang tak terseberangi di sini antara cara berpikirnya Tuhan dan cara berpikirnya manusia itu. Nah, ini merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena memang bagaimana solusinya, cara berpikirnya Tuhan dengan cara berpikirnya manusia ini supaya nyambung begitu. Nah, ini kalau tidak ada hikmat yang sempurna tidak akan menemukan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sedangkan di sisi lain manusia sering merasa yang dipikirkan itu benar dan menganggap orang lain itu salah, dan kemudian jalan salah pun menurut dia benar. Dan ini sebuah malapetaka bagi nasib manusia itu sendiri. Ya. Jadi satu contoh saja yang sederhana saja, antara peraturan dan yang diatur itu seringkali kalau itu berpikirnya salah. Contoh, peraturan dibuat itu untuk dilakukan.
Tapi pada waktu peraturan itu dibuat, dilanggar, ini kan cara berpikirnya nggak benar. Karena cara berpikir yang benar adalah peraturan itu dibuat untuk dilakukan. Nah, pada waktu dilakukan, maka dia akan mengalami selamat. Contoh masalah lampu lalu lintas. Berapa kali saya menyaksikan, ya, ada satu kejadian tabrakan itu segitiga siku-siku begini. Dia kenapa? Karena sudah lampu merah tetap ngebut gitu. Nah, ini salah satu contoh cara berpikir yang salah, itu membuat masalah dan tidak sedikit bisa membinasakan orang itu, ya. Dan ini sebenarnya sumber konflik di dalam semua persoalan, baik secara pribadi, rumah tangga, maupun lingkungan, maupun kota, maupun bangsa. Sebenarnya hanya persoalan satu, cara berpikirnya itu sedang mengalami kesalahan tapi tidak disadari. Saya percaya sebenarnya solusi yang Tuhan mau supaya mengenakan pikiran Tuhan. Tapi ini persoalannya bagaimana kalau orang belum mengenal Tuhan? Karena seringkali ya merasa baik itu. Coba kita perhatikan ya, jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Tuhan itu nggak nyambung setinggi langit di atas bumi. Demikianlah bedanya itu, perbedaannya. Nah, itu sebabnya manusia ini perlu pertolongan. Kenapa manusia seringkali mencintai dirinya sendiri, caranya sendiri, maunya sendiri? Karena dosa awal yang dilakukan oleh Hawa ke Adam sudah ditentukan, itu rencana Tuhan bagi dia, tapi dia lebih menuruti kemauannya sendiri. Dosa inilah yang menjadi warisan bagi semua manusia di muka bumi. Seringkali senang mencintai maunya sendiri, sekalipun tidak menurut Tuhan, merasa tidak takut, merasa tidak bersalah. Dan ini persoalan yang serius karena ini sebuah kutukan dosa Adam, ya. Nah, itu sebabnya karena keadaan manusia seperti itu dianggap sebenarnya tidak tahu jalan dan seringkali berjalan dengan kemauannya sendiri. Ini ada nasihat di ayat yang ke-6 dari Yesaya 55 itu. Manusia ini suruh mencari Tuhan. Dari Yesaya 55 ayat 6 itu dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau ini sebenarnya mengacu kepada zaman anugerah. Sekarang inilah waktunya. Nanti kalau saya akan tunjukkan ayatnya lebih lagi, ada di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan hari inilah hari anugerah, hari di mana manusia mencari Tuhan dan Tuhan bisa ditemuin. Bukan sekedar menjalankan kegiatan keagamaan tapi tidak mengerti Tuhan yang benar. Ini bagaimana? Karena mencari Tuhan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau di dalam Yesus ini sebenarnya karena manusia tidak tahu bagaimana cara mencari Tuhan, nah Tuhanlah yang turun menyerupai manusia, dan ya menjadi manusia, bukan menyerupai, menjadi manusia, dan kemudian membuktikan kasihnya itu. Bahkan dikatakan Tuhan mengatakan kepada umat yang dipanggilnya, dikatakan bahkan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Nah, ini sebenarnya kalau kita dibilang carilah Tuhan, berarti kita tinggal meresponi panggilan Tuhan di dalam Yesus itu, tapi dengan tahapan-tahapan yang kita harus tahu. Kalau tidak, mencari Tuhan itu bukan sekedar kita rajin beragama, karena memang banyak orang beragama tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Perhatikan tahapan berikutnya, ayat yang ke-7 itu. Nah, ini ayat ke-7 ini memberi petunjuk. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya,
orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pertanyaannya di situ, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, jalan yang terlalu jauh bedanya dengan Tuhan tadi, itu harus ditinggalkan. Terus kemudian orang jahat meninggalkan rancangannya, rancangan diri sendiri yang memang tidak tahu jalan, yang sumber konflik itu harus kita tinggalkan dengan satu tujuan, Tuhan, aku mau ikut jalanmu. Tentunya dengan hati yang takut akan Tuhan, karena kita sadar bahwa jalan kita yang selama ini kita pakai tidak pernah bisa menyelamatkan, apalagi Tuhan. Ya, jadi ini penting banget untuk kita bagaimana caranya menyelaraskan melalui mendengar firman Tuhan dan melalui membaca firman Tuhan, maka kita akan dibukakan jalan pikiran Tuhan yang memang tidak bisa diselami oleh semua manusia. Bagi orang yang menerima roh Tuhan di dalam dirinya, maka roh itu bersama dengan roh kita belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Di situ sebenarnya solusi yang aman, cara berpikir yang Allah mau manusia gunakan dengan tujuan supaya manusia itu sendiri selamat, tidak berpikir sembarangan, tidak berpikir yang mencelakakan dirinya. Ini yang Allah mau. Tapi itu pun kadang-kadang manusia ini seringkali berpikir negatif tentang Tuhan. Banyak orang beragama mengatakan ikut Tuhan itu susah, ikut Tuhan itu sulit, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngapain ikut Tuhan kalau terlalu sulit begini, lebih bagus nggak usah. Itu pola pikir manusia yang tidak memahami bahwa manusia ini tanpa pertolongan Tuhan akan sedang menuju kebinasaan, kehancuran. Yang dianggap baik pun kadang-kadang bisa menjadikan dirinya sombong dan menjadi perusak. Nah, itu sebabnya kalau kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang mengenal Tuhan dan kita sedang mencari Tuhan, tadi dibilang mencari Tuhan itu bukan hanya rajin ke tempat ibadah, tapi mencari Tuhan itu meninggalkan jalannya yang jahat, meninggalkan rencananya yang jahat, itu ditinggalkan. Itu cara orang datang kepada Tuhan. Bukan datang ke gedung ibadah terus kemudian nggak ngerti apa-apa, setiap ibadah tapi tidak pernah ada sebuah perubahan. Kalau tidak ada perubahan, orang itu tetap tersiksa dengan cara berpikir yang salah itu. Ya. Dan ini sebenarnya yang perlu mendapat solusi dari setiap kita umat Tuhan. Umat Tuhan diperbarui dari hari ke sehari untuk menjadi semakin pikirannya terkoneksi dengan Tuhan, hidup kita semakin menyenangkan. Apa kata firman Tuhan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau cara berpikir manusia sudah mulai mendekati terus-menerus connect dengan Tuhan, ini luar biasa. Dan ini maunya Tuhan. Ini ketetapan Tuhan yang harus terlaksana di dalam umat kepunyaannya. Umat kepunyaannya bukan hanya dijanjiin sukses karir, sukses bisnis, tapi bagaimana pola pikirnya mengalami pembaruan terus-menerus. Ya, ini tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu. Jadi Tuhan mengatakan kita umat kepunyaannya ini jangan serupa dengan dunia ini. Dunia yang mana? Dunia yang semua tatanan dunia ini penuh dengan berbagai pola pikir yang jahat. Tampilnya baik, bahasanya baik, hatinya jahat. Itu dunia punya. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang memberitahu kita. Nah, supaya kenapa? Karena dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, Tuhan mau umatnya selamat. Gimana caranya? Cara berpikirnya berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
pikirannya connect dengan pikiran Tuhan. Ternyata Tuhan tuh punya rencana mau membahagiakan umat kepunyaannya, mau melindungi, mau menyertai, mau mempermuliakan. Karena memang manusia ini awalnya diciptakan itu menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Tapi akibat ketidaktaatan itulah bumi menjadi rusak sampai hari ini. Dan manusianya pun rusak. Tapi Allah tidak pernah berdiam. Kalau dulu mengutus nabi-nabinya, di zaman akhir dikatakan mengutus firman itu sendiri turun kepada dunia dan menjadi jawaban, menyatakan keteladanannya langsung bagaimana hidup yang benar itu. Harus senantiasa komunikasi dengan Bapaknya. Pikirannya harus disesuaikan dengan Bapa itu. Dia taat juga dengan Bapa, menunjukkan bahwa memberi contoh ketaatan itu memang harganya mahal, tapi itu membuat diri menjadi mulia di dalam kekekalan. Karena hidup yang sebenarnya bukan hanya di bumi ini, tapi yang sebenarnya dalam kekekalan. Dan itu Allah mau kita di sana bersama-sama dengan Tuhan, bukan kesana kemari nempel, tapi menyatu dengan Tuhan. Itu roh kita menyatu, ya. Dan ini luar biasa. Saya berharap ini membuka pemikiran kita supaya kita berhenti selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain segala macam. Mari kita cek bagaimana kita berpikir. Kalau cara berpikir kita sesuai dengan firman, saya percaya kita akan terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik, yang membinasakan, yang menjerumuskan. Ya, saya percaya itu kebenaran firman yang akan mendampingi kita. Jadi keadaan pola pikir yang salah itu tadi, mari kita datang mencari Tuhan dengan cara sadar pikiran yang jahat, yang tidak sesuai, yang mana kita tinggalkan dengan tujuan pikiran kita terus-menerus diperbarui supaya akhirnya terkoneksilah pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan itulah Tuhan punya kehendak di bumi akan terlaksana oleh orang-orang ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh memotivasi kita, membangkitkan kita, menerangi, menguatkan kita untuk mengenakan pemikiran yang terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan, dan kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita bawa dalam doa, kiranya Tuhan memberkati kita dengan pengertian yang baru, dengan kekuatan yang baru. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh uraikan, kami boleh dengarkan bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami semuanya, sebab kami sangat memerlukan pertolongan-Mu untuk menerangi tentang kebenaran firman ini, untuk memahaminya, bahkan untuk kami hidup di dalamnya. Pikiran kami yang kami boleh pakai ini kiranya Tuhan terangi terus, supaya kami boleh mengenakan pikiran Kristus, pikiran firman itu, dan hidup, dan kami boleh melangkah dalam otoritas kerajaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini. Tuhan, terima kasih, diberkati kami semua. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.